Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini, saya dibersamai dengan narasumber, yaitu salah satu mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta yang tentunya memiliki cerita dan pengalaman yang sangat menarik dan inspiratif. Langsung saja kita simak ceritanya. Terima kasih kakak sudah meluangkan waktu untuk bersama saya. Sebelumnya perkenalkan, saya Akmalia Sari. Saya merupakan mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Universitas Negeri Yogyakarta. Sebelumnya bagaimana nih kabarnya kak? Alhamdulillah baik. Kakaknya gimana? Alhamdulillah baik juga. Mungkin boleh diperkenalkan terlebih dahulu kak. Halo semuanya, perkenalkan saya Ilham Yahya. Saat ini saya berumur 22 tahun dan saya merupakan lulusan sarjana terapan tata busana UNY di kampus Gunung Kidul, yang mana kampus tersebut di dekat tempat tinggal saya di Gunung Kidul ini. Kemudian saat ini saya juga berusaha untuk menjadi mahasiswa lanjut atau studi lanjut, yaitu S2, di mana saya bercita-cita menjadi seorang pendidik, yaitu dosen. Selain itu saya juga ingin berkontribusi juga dalam pengembangan industri busana di wilayah Gunung Kidul ini tentunya. Dan untuk saat ini, untuk keseharian saya, saat ini saya seringkali membuat suatu inovasi desain tentunya yang tentang batik tulis, karena itu merupakan gairah saya terbesar di membatik, dan alasan saya juga ingin ikut berkontribusi dalam pengembangan ilmu batik agar bisa dikenal lebih luas lagi. Mungkin itu dari saya. Cukup menarik ya teman-teman. Baik kak, yang tadi disebutkan juga kak merupakan lulusan D4 Teknik Tata Busana ya kak? Tata busana, iya. Ya berarti itu kampusnya ada di Gunung Kidul atau di Wates kak? Oh, untuk yang saya ini di Gunung Kidul, Fakultas Vokasi. Oh ya, berarti masuknya ke Fakultas Vokasi. Iya. Baik, jadi untuk kakak sendiri memilih program studi D4 Teknik Tata Busana itu kira-kira alasannya apa? Atau apakah memang sudah dari dulu tertarik pada bidang tersebut kak? Baik, alasan saya memilih program studi tata busana yaitu dikarenakan saya cukup tertarik dalam dunia fashion, khususnya batik itu tadi, dan juga dari pihak keluarga, yaitu kakek dan juga nenek, dari pihak ibu maupun ayah juga seorang penjahitnya. Jadi istilahnya kayak turun-temurun gitu. Dan akhirnya saya memutuskan untuk kuliah lanjut di sarjana terapan Vokasi, yaitu mengambil prodi sarjana tata busana. Baik, berarti kakak memang sudah memiliki minat dan ketertarikan pada bidang busana, begitu ya kak? Iya. Kemudian kakak tadi menyebutkan bahwa kakak juga mendaftar di S2 ya kak? Iya. Kalau boleh tahu itu kakak mengambil prodi apa? Untuk saat ini prodi yang saya ambil yaitu mengambil prodi S2 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, yang mana di dalamnya itu terdapat ilmu mempelajari tentang busana, kemudian boga dan rias, koreksi kalau salah ya, maaf teman-teman. Dan untuk saat ini saya mengambilnya busana agar linear dengan studi saya sebelumnya di D4 Tata Busana tersebut. Berarti program studi di S2 yang kakak ambil ini tidak jauh berbeda dan tidak jauh pula bidangnya dari D4 Tata Busana yang kakak ambil dahulu ya? Iya, sama, sebetulnya sama, cuma kalau di S2 ini lebih ke pendidikan, karena kalau yang di D4 kemarin kan lebih ke praktek untuk membuat suatu busana, namun untuk yang di S2 ini lebih fokus pada cara mendidik mahasiswa ataupun murid, begitu. Kemudian untuk lolos pada program S2 ini, kakak mengambil jalur apa ya kalau boleh tahu? Kalau untuk saat ini saya mengambil yang langsung di UNY, di mana itu jalur domisili mandiri. Namun sebetulnya saya tidak hanya sekali saja mendaftar di UNY ini, namun tahun kemarin saya juga sudah mendaftar di UNY, namun lewat program beasiswa LPDP, di mana saya juga ingin berusaha untuk kuliah dengan biaya yang dari pemerintah itu loh. Dan saya mendaftar LPDP, namun di tahun kemarin di tahap 2 saya belum lolos, dan saat ini di tahun pertama ini saya juga mendaftar lagi, dan saat ini juga menunggu pengumuman LPDP tersebut. Dan kemarin sudah juga lolos seleksi administrasi,
kemudian batas spastik dan juga substansi sudah dilakukan, dan saat ini menunggu pengumuman menjadi URD. Oh ya begitu ya Kak. Berarti ini memang relate ya dengan teman-teman yang sedang mendaftar di LPDP juga, karena seperti yang kita tahu bahwasannya beasiswa LPDP itu memang sangat membanggakan bagi kita yang berprestasi seperti itu. Enggak kan saya Kak, terima Kak. Saya doakan semoga Kakak lolos dan mendaftar di LPDP ya Kak. Terima kasih. Baik, kemudian dari yang saya tahu Kakak ini juga merupakan penyandang disabilitas ya Kak. Kalau boleh diceritakan Kak. Baik, saya itu penyandang disabilitas tunanetra saat ini, dan dengan lewat hipokalemia. Di situ sebetulnya dari kecil itu saya masih normal seperti anak-anak yang lain hingga pada umur 8 tahun di waktu saya kelas 4 itu mulai ketahuan dari rumah sakit, dari dokter bahwa saya menderita hipokalemia, di mana itu kurang folium, dan ketika saya drop atau istilahnya cairan ion, kalau hipokalion itu habis, itu kita langsung lemes, nggak punya kekuatan, dan harus dilakukan masukkan cairan infus itu opnam di rumah sakit tersebut. Dan kemudian selain itu saya juga memiliki disabilitas tunadarsa pada kaki, yaitu kaki saya X, dimana itu bernama geni valgus, dan saya sudah melakukan operasi selama 4 kali, dimana itu untuk pembetulan kaki kanan dan juga kiri, dan sebetulnya akan dilakukan rencana lagi untuk rekonstruksi kaki yang ke kiri dan kanan, karena kaki kanan itu ada perubahan sedikit, dan itu harus dilakukan operasi. Kemudian menurut saya selain itu saya juga nggak tahu ya ini namanya apa, saya itu ketika ngomong itu tidak bisa lancar, cukup mengalir gitu ya? Ya, sebetulnya di otak tuh udah terusun kayak rapi gitu, tapi ketika pada mulut tuh kayak rancu gitu, kayak terbata-bata, dan sepertinya itu kalau orang zaman sekarang atau di istilah medis mungkin itu namanya disleksia, namun masih belum melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Tapi menurut saya sih juga disleksia, nah ini contohnya. Karena ketika saya membaca pun saya juga sulit membedakan mana itu C, mana itu J, mana itu M, mana itu N, begitu. Wah, namun dengan keterbatasan yang kakak miliki, kakak tetap berusaha dan lulus dengan baik ya kak di UNJ. Iya, tentunya selalu berusaha ya, walaupun ya ketika ngomong tidak. Kemudian kak, kalau boleh tahu, kakak kan juga memiliki keterbatasan fisik, juga di disleksia ya? Benar. Dan itu pada saat proses kakak pembelajaran di D4 Teknik Tata Busana ini, apakah memiliki kendala atau hambatan dalam prosesnya kak? Kalau kendala sih tentunya ada. Itu pertama kali di semester 4 di mana saya harus melakukan operasi kaki kanan saya, pembetulan lutut, dan sebetulnya pada saat itu saya mau cuti, namun dari pihak kampus itu mengarahkan untuk perkuliahan saya didaringkan, sehingga saya bisa menyelesaikan semester 4 itu secara baik, tidak harus cuti, sama dengan teman-teman yang lain bisa mengikutinya. Dan mungkin ketika menjahit, karena kaki kanan saya dikip full sehingga harus menggunakan kursi roda, dan juga menjahitnya mungkin menggunakan kaki kiri, sehingga itu menurut saya cukup susah karena juga menahan rasa sakit yang menurut saya cukup perih sekali. Dan ya menurut saya itu kendalanya. Kemudian pada saat tugas akhir kemarin juga memiliki kendala, dimana pada saat tugas akhir kemarin itu saya membuat 6 pelati busana, dan dalam buatan busana pada saat itu kaki kanan saya juga masih digips dikarenakan ada perubahan sudut tadi yang saya jelaskan tadi, dan itu dilakukan pembetulannya digips full mulai dari lutut sampai mata kaki. Ketika itu saya berjalan itu sangat berat sekali karena itu bobotnya kurang lebih 1-2 kilo, dan itu sangat memberatkan saya ketika menjahit. Begitu untuk kendalanya mungkin ya seperti itu. Baik, seperti itu ya. Berarti dari banyaknya kendala dan hambatan yang kakak alami ini, tentunya kampus Universitas Negeri Yogyakarta tetap memberikan wadah atau solusi yang tentu. Jadi kamu sangat aksesibel sekali.
Baik, kita kembali ke pembahasan busana ya Kak. Di empat teknik tata busana ini yang saya tahu itu menghasilkan atau kita belajar bagaimana proses menjahit dan menghasilkan karya seperti busana. Iya. Dan itu boleh diceritakan Kak, ada cerita atau pengalaman menarik apa selama menempuh di empat teknik tata busana di UNY? Terima kasih. Pengalaman yang menarik mungkin dulu itu saya belum menemukan sesuatu yang menarik di bidang busana. Mungkin hanya suka desain tentang baju saja atau kamu itu. Namun ketika semester 4 itu terdapat mata kuliah batik, dan ketika melakukan proses membatik saya merasakan perasaan yang cukup senang, gembira, dan ada rasa kepuasan tersendiri. Dan menurut saya membatik juga merupakan salah satu gairah terbesar saya dalam bidang busana tersebut, di mana saya bisa menghasilkan suatu karya mulai dari menggambar, bahkan kain kosong sekalipun, kemudian menggambar, mencanting, kemudian pewarnaan, penglorotan, maksud saya penguncian warna, kemudian penglorotan, dan bisa menjadikan suatu hasil akhir yaitu kain batik. Sebetulnya saya juga menyukai tentang menjahit, namun menurut saya sendiri saya lebih condong ke arah membatik, dan menurut saya batik itu menurut saya keren, ya keren. Wah, berarti dapat kita ketahui ya teman-teman bahwasanya Kakak Ilham ini memiliki ketertarikan dan minat terutama yang fokus pada bidang batik seperti itu. Mungkin boleh saya tahu kira-kira karya apa saja atau busana apa saja terkait batik yang sudah Kakak hasilkan nih? Simpel saja nih, tapak meja ini. Oh iya. Saya pelatihan dengan anak-anak di tempat tinggal saya, anak-anak kecil sekitar kelas 4 SD ataupun kelas sampai kelas 6 SD. Alasan saya pelatihan dengan anak-anak di tempat tinggal desa saya itu yaitu saya ingin mengeluarkan ilmu batik kepada anak-anak kecil, agar anak-anak kecil sudah memiliki ilmu tentang batik sejak dini, sehingga bukan anak kecil saja, saya harapannya para anak muda khususnya Gen Z bisa lebih cinta terhadap produk lokal dari Indonesia, itu salah satunya batik itu sendiri. Kemudian selain itu saya juga seringkali mendapatkan pesanan ataupun orderan seperti blazer batik, outer batik, kemeja batik, dan juga vest batik kurang lebih seperti saya kenakan ini. Nah ini baru saya ini buat saya sendiri. Wah, keren sekali Kak. Ya. Berarti selain Kakak mempelajari proses membatik itu sendiri, Kakak juga menularkan nih pengetahuan Kakak tentang batik kepada orang lain, khususnya kepada anak-anak kecil dan masyarakat di tempat tinggal Kakak. Sangat keren ya Kak, dan menarik sekali. Tentunya ini sangat menginspirasi ya Kak. Dan Kakak juga turut melestarikan budaya Indonesia ini, yaitu membatik. Iya. Baik, kemudian impian terbesar Kakak apa nih? Baik bagi proses batik itu sendiri atau bagi diri Kakak sendiri? Kalau impian terbesar saya itu untuk saat ini, bukan saat ini ya, impian terbesar saya yaitu ingin menjadi seorang tenaga pendidik, yaitu dosen, dengan alasan saya ingin ikut berkontribusi dalam ilmu pengembangan pengetahuan di Indonesia. Kemudian ketika menjadi dosen nanti saya juga akan fokus pada riset dan juga pengembangan kurikulum. Kemudian saya juga ingin fokus pada pengembangan kurikulum experiential learning, yang mana alasan saya memilih experiential learning adalah dikarenakan pengalaman saya sendiri ketika menempuh kuliah kemarin. Pembelajaran di dalam kelas itu hanya kebanyakan mengacu pada proses pembelajaran selesai, di mana fokus dari mahasiswa itu hanya hasil akhir saja tanpa mengetahui sebuah proses. Dan pada pembelajaran experiential learning ini bukan hanya hasil akhir saja, tetapi bagaimana proses itu terjadi. Dan pada pembelajaran experiential learning ini juga berbasis pada research and development, di mana mengacu pada 4 siklus. Yang pertama experience, kemudian yang kedua reflection, yang ketiga insight, dan juga yang keempat itu action. Di sini
experience itu mahasiswa diminta untuk melakukan istilahnya praktek secara mandiri di bidang sana. Kemudian yang kedua yaitu reflection. Pada siklus kedua ini mahasiswa mulai mengetahui ketika seperti contoh ketika membatik, mencanting, mahasiswa diminta mencanting terlebih dahulu dan mahasiswa akan melakukan kesalahan, dan pada reflection ini mahasiswa akan berefleksi, oh salahnya saya di sini loh, salah saya di sini. Dan kemudian yang ketiga adalah insight. Di sini mahasiswa mulai mengetahui dari kesalahan tersebut mahasiswa mulai bisa improve cara menggunakan teknik seperti ini, caranya memegang kain seperti apa, seperti itu. Kemudian proses yang terakhir, siklus yang terakhir yaitu action, di mana ketika mahasiswa sudah mengetahui cara-caranya menggunakan cantik ataupun pewarnaan dan lain-lain, mahasiswa bisa menghasilkan suatu proyek akhir ataupun hasil akhir sebuah karya batik. Dan menurut saya proses pembelajaran experiential learning ini yang mengacu pada basis research and development ini, itu intinya adalah guru adalah pengalaman adalah guru yang paling baik. Mohon maaf ya teman-teman yang seleksinya dari saya, mohon maaf. Dan kemudian selain itu mungkin cita-cita saya pada bidang batik yaitu di non akademis, saya memiliki ketertarikan untuk mengembangkan lagi batik. Saya kira batik itu tidak harus formal, tidak harus resmi, dan menurut saya batik itu bisa digunakan secara secara santai, seperti yang saya bilang ini, secara rompi, bisa digunakan sehari-hari. Dan menurut saya batik juga bisa dipadukan dengan busana yang lebih modern seperti halnya yang sudah saya beli seperti jas, blazer maupun rompi yang saya pakai ini. Dan alasan saya ingin mengembangkan batik ini dikarenakan ya Gunung Kidul pun juga mempunyai motif batik tersendiri yaitu batik kolang, namun saat ini prosesnya itu masih konvensional diproduksinya, dan saya juga memiliki keinginan untuk mengembangkan motif tersebut agar bisa diproduksi lebih baik lagi dengan inovasi yang lebih baik lagi. Walaupun saat ini sudah sangat baik, namun saya kira motif-motif tersebut bisa dikomunikasikan dengan busana yang lebih modern agar para generasi muda khususnya Gen Z ataupun Gen Alpha yang kecil-kecil itu bisa lebih tertarik lagi untuk memakainya, sehingga batik itu bisa regenerasi kepada anak-anak di kemudian hari, begitu. Wah, teman-teman, dari penjelasan yang Kak Ilham sampaikan ini kita bisa tahu ya bahwa wawasan yang Kak Ilham miliki ini sudah cukup luas Tidak teman-teman. dan merupakan cita-cita atau impian yang sangat mulia ya Kak. Saya doakan cita-cita dan impian Kakak Amin, terima kasih. Kemudian yang terakhir Kak, kira-kira pesan Kakak kepada teman-teman, khususnya teman-teman disabilitas nih yang sedang mengejar atau berusaha untuk menyelesaikan program studinya nih Kak. Saya kira pesan untuk disabilitas ya tetap semangat, jangan pernah menyerah ya. Kita tahu kita memiliki kekurangan yang tidak dimiliki orang lain. Jangan gunakan itu sebagai kesempatan untuk menyerah ataupun kesempatan untuk minder, namun gunakan keistimewaan kita, perbedaan kita untuk bisa lebih kalau bisa melampaui orang normal sekalipun. Kita tahu bahwa kita itu memiliki keterbatasan, namun dengan keterbatasan itu kita harus membuktikan kepada orang lain bahwasanya kita sebagai penyandang disabilitas bisa selayaknya orang normal dan bahkan bisa melebihi orang normal sekalipun. Dan harapan saya tetap semangat untuk para disabilitas di luar sana, dan saya juga ingin berpesan kepada para penyandang disabilitas di luar sana bahwa
kita itu harus berdamai kepada diri kita sendiri. Dan saat ini pun saya juga selalu berusaha untuk merayakan keunikan diri ini, dan menurut saya ya saya unik dan saya bisa melakukan sesuatu yang tidak semua orang bisa lakukan, yaitu menurut saya ya gali potensi diri kalian semua, ya itu lah. Luar biasa Kak. Baik, tidak terasa ya Kak, sudah lama kita larut dalam perbincangan yang tentunya penuh cerita dan pengalaman yang menarik dan menginspirasi. Semoga menginspirasi teman-teman yang lain agar bisa lebih melampaui tinggi lagi teman-teman. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Kak sudah menjadi narasumber yang hebat. Dengan senang hati. Dan terima kasih atas ilmu, pengetahuan, dan cerita-cerita yang sangat menarik dan menginspirasi, tidak hanya bagi saya sendiri, namun juga bagi banyak teman-teman di luar sana. Baik teman-teman, tidak terasa ya, semoga cerita dan pemaparan yang telah disampaikan oleh Kak Ilham ini dapat menjadikan ilmu baru dan motivasi yang dapat kita gunakan di kemudian hari. Mungkin cukup sampai di sini saja. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akmalia Sari. Saya Ilham ya. Terima kasih.